Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu Sabira Sulistiani dalam mata pelajaran IPS. Setelah kalian belajar mengenai interaksi sosial, syarat, dan faktor interaksi sosial, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sebelum ke materi, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat menjelaskan mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif, serta dapat mengidentifikasi bentuk interaksi sosial yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materi. Jadi, bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu proses-proses yang asosiatif dan disosiatif. Nah, proses asosiatif ini terjadi bila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan atau hal-hal yang positif. Jika disosiatif, kebalikannya, ini lebih mengarah ke negatif atau perpecahan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang asosiatifnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas pengertian proses-proses sosial asosiatif, lalu dilanjutkan apa saja bentuk-bentuk proses asosiatif tersebut. Pertama, kita akan bahas pengertian proses interaksi sosial bentuk asosiatif. Nah, pada intinya, asosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Nah, kepada kesatuan. Jadi, ingat yaitu asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah ke kesatuan atau kepada hal-hal yang positif. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ini penting untuk mencapai kemajuan dalam masyarakat. Nah, dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakatnya pun berada dalam keadaan harmoni yang mengarah kepada pola-pola kerjasama. Selanjutnya, proses sosial asosiatif itu apa saja ya? Asosiatif. Yang pertama itu ialah kerjasama. Kerjasama ini merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau disebut juga dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini berawal dari adanya kesamaan, orientasi. Nah, jadi pada intinya merupakan usaha bersama untuk mencapai tujuan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kerja bakti. Nah, kerja bakti itu tujuannya apa? Kerja bakti tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Lalu kerja kelompok. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan tugas bersama, untuk pintar bersama. Nah, itu merupakan contoh dari kerjasama yang kedua. Lalu apalagi sih Bu contoh kerjasama? Nah, misalnya kerjasama perusahaan. Nah, kerjasama perusahaan ini tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan di antara anggota kelompok tersebut, di semua anggota kelompoknya, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua itu akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Akomodasi ini banyak bentuknya. Yuk kita gali satu persatu. Yang pertama itu ialah koersi. Koersi merupakan pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, pada intinya, koersi
itu merupakan bentuk akomodasi menggunakan pemaksaan. Nah, contohnya apa sih, Bu? Contohnya ialah misalnya dalam sebuah bentrok atau demo. Di situ ada polisi yang bertugas mendisiplinkan. Nah, biasanya mendisiplinkannya dengan sebuah intimidasi atau misalnya dengan bentuk konkretnya dengan cairan gas air mata. Nah, jadi menggunakan sebuah ancaman, intimidasi. Contoh lainnya misalnya Satpol PP yang mendisiplinkan pedagang kaki lima. Nah, itu pun dengan menggunakan intimidasi dan ancaman. Satpol PP-nya biasanya merubuhkan bangunan paksa dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk akomodasi yang kedua ialah kompromi. Kompromi ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapainya penyelesaian semua pihak untuk bersedia memahami keadaan pihak lainnya. Nah, apa sih Bu contohnya? Contohnya misalnya kalau kalian pergi ke pasar, nah di sana ada tawar-menawar. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kompromi. Bentuk akomodasi dengan jenis kompromi dengan Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tersebut tidak sanggup mencapai kompromi. Nah, tidak sanggup mencapai kompromi, maka dihadirkanlah pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan tersebut. Nah, selanjutnya ialah mediasi. Mediasi ini hampir mirip dengan arbitrasi, namun pihak ketiganya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dalam penyelesaian perselisihannya. Selanjutnya itu konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk akomodasi yang mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama, atau disebut win-win solution, di mana kedua pihak ini ditemukan agar tercapainya persetujuan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi mempertemukan keinginan-keinginan. Nah, yang terakhir, bentuk akomodasi yang terakhir ialah adjudikasi. Nah, adjudikasi ini dilakukan ketika penyelesaian-penyelesaian sebelumnya tidak dapat terjadi, maka dibawalah ke pengadilan menggunakan jalur hukum. Nah, intinya kalian ingat jika adjudikasi itu merupakan bentuk akomodasi melalui pengadilan atau jalur hukum. Di sini ada ilustrasinya. Biasanya di pengadilan ini ada hakim dan pengacara dan juga saksi-saksinya juga. Bentuk asosiatif yang ketiga, yang terakhir ialah asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghargai perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran atau tindakan. Contohnya apa? Contohnya itu di sini Ibu ada gambar bakso. Nah, dalam hal makanan, bakso yang dibawa oleh orang Tiongkok kemudian lama-kelamaan ke Indonesia diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan lain sebagainya. Namun tentunya memiliki perbedaan dalam penyajiannya. Pada intinya, asimilasi ini merupakan percampuran dari budaya A dengan budaya B menjadi budaya C. Nah, materi hari ini anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang tadi, komen dalam video ini nama dan asal kelas kalian untuk keterangan presensi. Selanjutnya, dilanjut dengan menjawab pertanyaan berikut sama di kolom komentar. Jadi, coba sebutkan dan ceritakan proses interaksi sosial apa yang pernah kalian lihat dan yang kalian alami. Nah, dituliskan di kolom komentar video ini. Itulah materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh sama dituliskan di kolom komentar, nanti Ibu akan jawab. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah
menyimak hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum.